masih ada yang menyebut nama Allah walaupun bukan kita, masih ada yang membaca Al-Quran, mungkin tetangga kita, insya Allah bukan azab. Yang kedua, ayah dan bunda dirahmati Allah, apa itu azab? Azab itu ketika Allah turunkan, pasti Allah mematikan orang-orang yang tidak baik. Azab itu pemutihan. Azab itu di mana Allah memilih hamba-hamba. Lihat Nabi Nuh ketika banjir bandang tiba, yang tak beriman, yang tidak ibadah mati, sisa yang baik-baik 73 orang lebih kurang. Habis Nabi Nuh, datang Nabi Hud, Allah kirim pula angin putih beliung, mati semua yang tak ibadah-ibadah, sisa yang elok-elok yang beriman. Habis Nabi Hud, ada pula Nabi Saleh, bukan Daud ya Pak, bukan Daud Saleh, bukan Daud. Disuruh beriman tak mau, diminta mereka mukjizat, dinampakkan keluar anak unta cantik putih bersih dari batu besar, tak beriman juga. Mereka menantang Allah, lalu Allah kirimkan petir, mati sekampung itu. Orang-orang beriman yang baik-baik sedikit pun tak mendengar suara petir. Nah ibu, seandainya hujan banjir yang kemarin itu azab, bisa jadi saya, ibu, bapak tak ibu lagi. Kenapa? Karena kita bertanya baik kali, Pak. Betul Pak Ibu kan? Enggaknya baik-baik kali kita. Seandainya hujan banjir kemarin azab, mungkin saya, kita tak ada lagi sekarang. Sudah Allah benarkan. Bukan Allah tidak mampu mengirimkan segala sesuatu ke tempat kita ini. Kecil gampanglah sama Allah. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Menenggelamkan semuanya mudah bagi Allah. Nah, Ibu, setelah hujan banjir ini berakhir, masih adakah Bapak Ibu tengok orang-orang yang tidak sholat, tidak pernah ke masjid, tidak mau puasa, masih hidup sampai sekarang? Adakah? Ada? Mana dia? Nggak datang juga? Wah, luar biasa itu. Nah, itu menandakan bahwa yang Allah kirim kemarin itu bukan azab. Karena kita masih hidup, mereka masih hidup, Allah beri kesempatan untuk berbenah, perbaiki diri. Lalu ayah dan bunda dirahmati Allah, seandainya azab yang Allah kirimkan, pasti orang-orang yang tidak ibadah itu Allah matikan segera. Sekalipun ayahnya Nabi, lihat Kanan. Sekalipun suaminya Nabi, lihat Nabi Lut. Siapa tadi nama istri Nabi Lut? Bu Lut. Setelah ibu dapat roti nanti ya. Ibu, kisah Nabi Lut dengan istrinya itu fenomenal sekali. Dalam Quran, setiap Allah sebut nama Nabi Lut, selalu diiringi penyebutan istrinya. Selalu, bahkan di surah Al-Ankabut 2 kali disebut Nabi Lut barang istri. Maksudnya begini, Allah sampaikan, kami selamatkan Lut dan keluarganya kecuali istrinya. Selalu diiringi kecuali istrinya. Kami selamatkan Lut dan umatnya kecuali istrinya. Selalu itu ada kecuali istrinya. Dalam kajian Quran, kenapa tidak cukup sekali Allah sebut kecuali bininya, Bu Lut tadi? Memang luar biasa durhakanya istri Nabi Lut ini, Bapak Ibu. Lancip kali mulutnya begitulah. Lancipnya udah pakai formulah, najib
sebelum subuh nanti malam, sebelum subuh besok, tinggalkan kampung ini. Bawa anak-anakmu, bawa yang beriman, illa ra'atak kanat minal qabirin, tapi jangan kau bawa istrimu. Itu perintah Allah, kata malaikat. Kenapa tak ikut si lancip? Kanat minal qabirin, dia termasuk orang yang akan dihancurkan Allah. Ibu tahu tak ibu? Nabi Lut, Nabi Ibrahim ini semasa. Nabi Lut dakwah di kampung sana, Ibrahim dakwah di kampung yang lain. Tahu tak ibu? Di surah Hud, di surah Al-Hijr disebutkan juga itu. Makanya ketika malaikat Jibril datang, Ibrahim, kami datang membawa dua kabar. Kabar apa? Kata Nabi Ibrahim. Satu kabar baik, istrimu yang sudah tua akan hamil. Siapa nama istrinya yang tua? Siti Sarah. Siti Sarah lagi di dalam kamar mendengar dia hamil, terkejutlah dia. Wah, katanya bukan. Tanyalah Jibril sama Nabi Ibrahim, saya hamil. Oh, lu, kata Jibril. Wah, kita sama dia hamil saya. Iya, kata Jibril. Apa mungkin saya hamil? Allah sudah tua, umurnya sudah mendekati 90 tahun. Siti Sarah itu. Coba ibu bayangkan, ada orang di Jerman 7, nenek-nenek 90 tahun hamil. Apa yang terjadi? Masuk YouTube, rame-rame orang datang. Kalau orang yang baik, dia bilangnya ini layak jadi motivasi. Kalau yang tak baik, habis lagi kudingnya nenek. Akhirnya ibu, apa kata malaikat Allah? Lut, alaysa subha biqarib, subuh sudah dekat, keluar dari kampung ini. Dua perintah Allah hari ini. Tinggalkan kampung sebelum subuh. Yang kedua, jangan lihat ke belakang. Kalau kalian sudah jalan, jangan lihat ke belakang. Rupanya ayah dan bunda dirahmati Allah, Bu Lut tadi, istri Nabi Lut. Biasanya kalau Nabi Lut bangun malam, dia nggak bangun, modong dia. Tapi di hari penghancuran itu, Nabi Lut bangun, dia pun bangun. Oh, hebat juga dia kan. Ditengoknya Nabi Lut bangun, anak-anaknya bangun. Nanyalah Bu Lut tadi, ibu lancip tadi, apa katanya? Kemana kau bangun? Katanya. Kata Nabi Lut, adalah mau ditengok. Itu kira-kira apa ya? Begitu ditengok bini Nabi Lut, umat yang beriman pun sudah berkumpul, dia udah langsung tahu, oh, ini bahaya ini, ada sesuatu yang tak betul ini. Makanya istri Nabi Lut ngekor di belakang, ngikut dia. Secara teori selamat dia harusnya apa? Karena ngekor dia, ngekor sama Nabi Lut. Nabi Lut pun bingung, bagaimana ini? Allah menyuruh kita keluar, tak ikut bininya. Ini ibu, istrinya sudah nempel aja kayak perang ibu. Bingung Nabi Lut. Maka Nabi Lut bermunajahlah kepada Allah, ya Allah, ya Allah, bagaimana ini? Kau suruh kami keluar kampung ini, tapi istriku tak ikut. Ini dia sudah ikut di rombongan ini. Allah jawab, ibu Lut, keluar dari kampung. Ingat pesan, perkara istrimu itu urusan. Janganlah bini Nabi Lut di belakang Nabi Lut. Mulailah Allah lemparkan mereka dengan batu. Wa amqarna 'alaihim maqara fasa'a maqarul mundarin.
Umat Nabi Lut fokus dengan perintah, keluar kampung sebelum subuh, jangan lihat ke belakang, jangan meremehkan. Rupanya bini Nabi Lut ni Lut tadi orang yang kepo tadi Pak, berdua berhenti dia, ditengoknya ke belakang, terbangan batu-batu. Nabi Lut pun berlalu, dia masih nengok ke belakang, teringat dengan kawan-kawan yang lancip-lancip juga. Allah matikan dia. Itu perkara azab. Kalau yang Allah kirim itu azab, pasti Allah matikan yang tidak baik-baik. Sekalipun ayahnya Nabi, sekalipun lakinya Nabi, sekalipun bininya orang baik, pasti Allah matikan suaminya seperti Fir'aun. Buktinya kita masih hidup, alhamdulillah, masih sehat-sehat ibu kan. Cuma kadang murah sedikit. Itu menandakan insya Allah bukan azab Allah. Alhamdulillah. Nah, ayah dan bunda rahmatnya Allah, bagi sisa dua, rahmat atau musibah. Ibu, dalam Quran banyak sekali ayat cerita tentang hujan. Alladzi ja'ala